Kembali di Mencari Pemimpin, kami juga mengundang Anda untuk ikut serta dalam kompas.tv/interaktif dengan pertanyaan, seberapa optimistis kamu caleg baru hasil pemilu 2019 ini mampu mengubah kinerja DPR? Jangan lupa sertakan hashtag atau tagar Mencari Pemimpin. Saya tadi kembali dulu ke Bung Patra. Saya tadi bertanya soal bagaimana mengembalikan kepercayaan publik terhadap anggota dewan. Karena kalau sudah tidak percaya, gimana mau merangkulnya kembali? Ya, itu satu ya. Soal yang tadi itu soal biaya kampanye kan. Itu yang menyebabkan ya banyak orang memaksakan diri. Saya mau lapor sama Bu Fiska dan sahabat saya ini. Laporan apa Bang, ini? apa namanya? Bang Ray. Ini model saya. Ya. Apa tuh? Ah ini. Apa itu? Apa itu? Coba lihat. Oh, membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma atau pro bono? Masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma, hubungi saya. Boleh kembali lagi ke podiumnya di sebelah sana? Ya, oh gitu modal. Oke. Saya tanya dulu ke warganet ya. Warganet tanggapannya apa sih? Seberapa optimistis warganet ini soal para caleg? Kita lihat. Yang pertama ini dari Enggi Fajar, agak pesimis. Saya lebih optimis kalau sebelum maju ke pemilihan rakyat agar ada sebuah lembaga yang bisa menyaring caleg-caleg berkualitas tinggi. Nih, karena caleg sekarang kebanyakan nyinyir daripada prestasi. Mbak Joy, boleh dikomentari? Pendapat Ibu Anggi ini mungkin ada benarnya juga ya, karena memang kita ini harus melihat di lapangan sebetulnya kinerja daripada anggota dewan, daripada caleg-caleg ini sebetulnya udah layak atau belum. Karena memang disinilah kita perlu buktikan dengan bekerja. Buktikan dengan bekerja, dengan komitmen yang tinggi. Jangan nanti pada saat udah duduk, cuma janji tinggal janji gitu kan. Tapi jangan, lu bisanya cuma ini doang. Tapi setelah udah duduk, mana nih janji-janjinya? Nah inilah yang dibutuhkan, komitmen yang tinggi gitu loh. Jadi ini bagus juga nih, agar ada ibaratnya gini, di audisi lah. Bukan nyanyi aja di audisi kan. Tidak cuma nyanyi aja ya, tapi audisi juga caleg nih. Betul sekali. Oke, kita akan lihat next. Ini dari Tata. Ada enggak sih yang nyalon karena benar-benar sukarela ingin jadi pemimpin, bukan karena status sosial dan semua fasilitas yang didapat setelah menjabat sepertinya semakin sulit mencarinya mengingat biaya politik sekarang sangat besar. Well, berdoa aja high cost di pemilu ini jadi pertanyaan juga dari publik teh. Jadi menurut saya setiap ada stigma negatif soal DPR, persepsi negatif buat saya sih menjadi tantangan untuk membuktikan kita berbeda dengan apa yang dipersepsikan. Bahwa persepsi korupsi harus kita ubah menjadi persepsi kontribusi anggota DPR. Bukan pekerjaan sendiri-sendiri, ini pekerjaan berjamaah bersama-sama. Jadi kita nggak bisa berharap satu persatu caleg. Nah kemudian yang berikutnya adalah menurut saya memang harus punya modal pengetahuan, keterampilan dan sikap. Jadi kalau ditanya tadi apakah mencari status sosial dan fasilitas, ini penting buat kita pahami dari hierarki kebutuhan manusia itu sebetulnya yang paling tinggi itu, paling bawah kan masih soal pangan. Paling tinggi itu adalah kebutuhan untuk merasa bermanfaat buat orang lain. Jadi kalau buat saya harusnya sudah ada di status itu harus. Jadi kalau buat saya pada saat membuat legislasi dan legislasi itu bermanfaat bagi jangka menengah, jangka panjang, itu sebetulnya adalah kalau dalam perspektif Islam itu adalah amal jariah kita sebetulnya. Jadi kalau kita berpikir misalnya soal saya tadi berpikir revisi undang-undang perkawinan, berbicara stunting, saya berpikir bahwa kita itu harus sudah memberi manfaat bahkan sejak kampanye. Kalau saya bicara stunting kepada masyarakat, ibu-ibu, saya cek, ibu-ibu ada kader posyandu, angkat tangan, paham stunting nggak? Rata-rata nggak paham. Jadi mereka nggak paham bahwa kita memikirkan masa depan anak-anak kita tuh mesti dimulai sekarang. Dari mulai 1000 hari pertama kehidupan. Dan itu semua bisa dilakukan bersama-sama. Mindsetnya harus ke manfaat tadi, memberi manfaat. Berikutnya kita lihat. Dari @Dudi dong, tidak seoptimis keinginan hati. Seperti yang sudah-sudah 80% pandai memanipulasi, 20% belajar memanipulasi. Yang baru menyesuaikan dengan pendahulunya, begitulah regenerasi berjalan. Nah konsep regenerasi seperti ini yang diragukan publik. Ya itu memang timbul karena masyarakat jadi apatis ya. Kasus 400.000 amplop itu lingkaran setan. Bagaimana mungkin ya? Sangat-sangat merusak rasa keadilan. Dia korupsi, ngambil uang rakyat untuk melakukan sesuatu yang ilegal, melakukan suap di saat pemilihan. Itu kan lingkaran setan. Nah itu yang bisa hilang hanya dengan ketauladanan. Jadi kan tadi kembali ke high cost campaign tadi, high cost campaign. Bagaimana kita bisa meng-create kampanye yang murah, ya nggak berbiaya, bahkan ya tapi efektif seperti yang saya lakukan. Seperti Bung Patra, saya juga advokat.
Saya punya anggota ya, kartu konsultasi hukum gratis saya sekarang 120.000 orang. Ya, itu yang kita lakukan, masyarakat bisa mengakses konsultasi hukum gratis ke kita. Pintar-pintar untuk memangkas biaya kampanye politik tinggi itu. Nah, berikutnya kita lihat berikutnya. Saya rakyat 10 juta % pesimis. Makanya ngapain pilih caleg? Yo, pesimistis. Begini, yang cara paling mudah bagi ibu bapak, saudara-saudara, teman-teman, anak muda, itu lihat media sosialnya. Ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, ya, untuk mengecek caleg-caleg ini siapa. Siapa Arief Patramijaya ini? Siapa atau Patra MZen ini? Tapi apa cukup lihatnya di medsos saja? Nah, oleh karenanya, tanya lembaga yang sebelumnya, misalnya kalau dekat. Tanya tokoh-tokoh masyarakat. Tanya siapa di sekolahnya. Dengan begitu ya, pada tanggal 17 April 2019 ya, teman-teman yang di studio dan pemirsa di rumah menggunakan haknya itu tidak sia-sia. Menggunakan satu putusannya itu untuk 5 tahun ke depan tidak sia-sia. Jadi pastikan tidak sia-sia. Saya ke Bung Rey. Jadi untuk mengembalikan lagi kepercayaan publik harus apa sih? Kayaknya harapan ini kan selalu didengar setiap kali pileg ada. Ini kan sebenarnya jaminan masih bersifat personal ya. Kalau jaminan personal itu ya itu yang kita baca dari 4 netizen tadi kan. Hampir semuanya mengatakan pesimis karena memang harus diakui. Yang saya menyebutkan tadi anggota DPR yang baru sekarang 60% sebetulnya anggota baru gitu. Tapi pada faktanya tertangkap KPK lagi, OTT lagi dan relatif mereka juga adalah pemain baru itu gitu. Jadi memang kalau dari situ warga pantas pesimis bahwa yang baru-baru ini sekalipun boleh jadi tidak akan mengubah sesuatu yang baru karena memang sampai malam ini misalnya saya juga tidak mendengar sesuatu yang baru dari mereka misalnya untuk mengatasi tingkat korupsi yang tinggi di lingkungan DPR. Misal dalam konteks yang personal, kalau misalnya tadi gaya hidup itu personal kan, komitmen untuk ini itu personal gitu. Tapi apa yang dilakukan dalam konteks sistem? Misalnya apakah mereka mau mengajukan bahwa setiap orang yang tertangkap korupsi itu memang harus disita seluruh harta kekayaannya. Misalnya begitu. Mereka nggak memperjuangkan itu. Misalnya di DPR itu dibuat sidang-sidang yang memungkinkan semua orang akan kelihatan gitu. Apakah misalnya juga acuan mereka yang mengatakan bahwa setelah undang-undang selesai, anggota DPR-nya nggak main di bawah dalam bentuk proyek kira-kira itu. Apa yang dilakukan untuk mengantisipasi hal yang seperti ini? Sebab kita nggak punya lagi wilayah pengawasan kecuali melalui KPK gitu. Kalau mereka bisa membuat sebuah desain yang memungkinkan kita bisa percaya bahwa ada ide baru dalam kerangka membuat mereka nggak akan nakal apalagi melakukan korupsi gitu, boleh jadi timbul pesimisme itu menjadi optimisme yang sampai sekarang dari 4 belum ada. Saya belum mendengar dalam konteks sistem bahwa komitmen pribadi ya itu kita temui 2014 yang lalu, kita temui 2009 yang lalu, tapi bahkan dalam konsep kita temui sistem 2004 akan dibuat apa sih itu yang untuk setelah ini? Kita akan tantang. Kita akan nanti di segmen berikutnya kita akan bahas. Nah, kita di segmen berikutnya akan lihat dari desain ini apa sih yang ditawarkan, apa ide-ide baru yang ditawarkan oleh para caleg baru ini agar menutup celah melakukan korupsi atau juga mengembalikan lagi kepercayaan publik. Kita akan bahas di Mencari Pemimpin usai jeda.